Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Nur Anita Indawati dengan NIM 002 akan mewakili pembukaan presentasi dari kelompok 5 mengenai segmentasi dan targeting pasar jasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang segmentasi jasa. Jadi segmentasi jasa itu proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa ke dalam beberapa segmen yang memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Kaitan segmentasi jasa dengan targeting dan positioning. Kotler menyingkat hubungan ini sebagai STP. Apa itu STP? STP adalah segmenting, targeting, dan positioning. Proses ini merupakan bagian dari penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen. Kata nilai memberi arti tersendiri, yaitu memberi kenikmatan bagi konsumen. Di sini juga ada pengertian segmentasi pasar menurut Kotler, yaitu suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen. Artinya, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Apa sih peran penting segmentasi dalam sebuah perusahaan? Yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Ada 3 langkah dalam mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama ada survei. Survei itu periset harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, perilaku konsumen. Selanjutnya periset menyiapkan kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Yang kedua analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Yang ketiga, yang terakhir, pembentukan profil. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai targeting atau pasar sasaran. Nama saya Dinda Ayu Ramadhani, NIM 061. Selanjutnya yaitu targeting atau pasar sasaran. Targeting atau pasar sasaran adalah kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan menentukan lebih spesifik pasar mana yang akan dituju. Beberapa faktor yang mempengaruhi target pasar. Yang pertama yaitu ukuran segmen. Perusahaan yang besar cenderung memilih segmen pasar yang besar juga. Dan begitupun sebaliknya, perusahaan yang kecil akan memilih segmen pasar yang kecil. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menyesuaikan target perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan segmen. Segmen pasar yang saat ini dianggap kecil, kemungkinan pada masa yang akan datang dapat tumbuh menjadi segmen pasar yang lebih besar dan potensial. Karenanya, perusahaan perlu mempertimbangkan segmen pasar kecil yang potensial dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu posisi persaingan. Perusahaan harus mampu memilih segmen pasar yang potensial yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan memiliki jumlah pesaing yang sedikit. Dengan pesaing yang relatif kecil, maka kondisi ini cenderung menguntungkan posisi perusahaan dalam mendapatkan laba. Kemudian yang keempat yaitu biaya untuk mencapai segmen. Sebaiknya, segmen pasar yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran jangan dipilih, sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan tidak sia-sia. Penentuan target pasar. Perusahaan dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Setelah melakukan segmentasi pasar, barulah menetapkan sasaran pasar. Proses yang dilakukan dalam hal ini adalah yang pertama, identifikasi basis untuk segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Yang ketiga, mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat, memilih sasaran pasar.
Yang kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan acuan pemasaran untuk setiap segmen pasar sasaran itu. Kemudian menentukan target pasar. Yang pertama yaitu single segment concentration. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi risiko yang cukup besar. Sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua yaitu selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Yang ketiga yaitu product specialization, maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik, namun resikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk membuat produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Resiko akan kerugian timbul apabila kelompok tidak mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Yang kelima yaitu full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun, hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Ada 3 alternatif strategi target pasar yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu differentiated marketing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa, serta untuk mendapatkan kedudukan yang kuat di setiap segmen pasarnya. Yang kedua yaitu undifferentiated marketing, merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan dengan jalan meninjau pasar secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu concentrated marketing. Tujuan strategi ini adalah agar dapat memusatkan pemasaran pada segmen pasar yang dilayaninya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Gebriadini, NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pola pemilihan segmentasi pasar menurut Kotler. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Sebuah perusahaan memproduksi satu jenis produk. Misalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi mesin ketik listrik bagi sekelompok pelanggan. Yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen. Secara objektif, memang masing-masing segmen sangat menarik dan memadai. Namun, masing-masing segmen berpotensi menghasilkan uang. Yang ketiga, spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Sebagai contoh, perusahaan menjual bermacam-macam produk ke laboratorium universitas yang terdiri dari mikroskop, osiloskop, dan yang lainnya. Kelebihan dari strategi ini adalah mendapatkan reputasi yang baik dengan mengkhususkan diri untuk melayani kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, cakupan pasar. Perusahaan berusaha melayani pelanggan dengan menyediakan semua kebutuhan yang pelanggan butuhkan. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan dalam positioning produk. Pertama, identifikasi target segmen yang relevan. Lihat secara jeli mengenai perilaku konsumen yang menjadi sasarannya. Kegiatan identifikasi ini tidak harus dilakukan dengan melakukan riset yang rinci dengan biaya yang tinggi. Namun, kita bisa melakukannya dengan cara memberikan sebuah hadiah. Yang kedua, merumuskan point of differentiation, maksudnya menetapkan keunikan atau kekhususan produk dibanding dengan produk pesaing. Yang ketiga, menetapkan keunggulan kompetitif produk, merupakan upaya untuk meyakinkan konsumen. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat slogan atau moto untuk meyakinkan konsumen. 4. Reposisi pasar. Dalam kegiatan posisi pasar harus lebih fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh pelanggan. Selanjutnya, cara-cara mengkomunikasikan positioning menurut Hermawan Kartajaya. Yang pertama, be kreatif.
Maksudnya adalah bahwa perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. Yang kedua, simplicity. Maksudnya adalah komunikasi yang disampaikan harus sejelas dan sesederhana mungkin. Yang ketiga, konsisten yet fleksibel. Maksudnya, perusahaan harus konsisten dan bisa melihat kondisi. Yang keempat, own, dominate, protect. Maksudnya adalah positioning yang kuat harus tersusun dari kata-kata pemilihan yang ampuh untuk menarik atensi atau perhatian pelanggan. Yang kelima, use their language. Maksudnya, gunakan komunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh pelanggan agar mudah dipahami dan membangun kedekatan dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.